Assalamualaikum, terima kasih sudah tonton video ini. Aku Feby Malpa, bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita yang suka bercerita. Apa kabar kalian hari ini, geng? Semoga selalu didekatkan bersama orang-orang baik dan dijauhi dari orang-orang yang jahat. Serta kalian tetap harus waspada dimanapun berada. Kanti Utami, sosok ibu muda yang berusia 35 tahun ini menjadi perbincangan hangat serta perdebatan di dunia nyata dan di dunia maya. Wajahnya yang manis berseliweran di berbagai platform berita dan juga media sosial. Bagaimana tidak, hal yang tidak pantas dilakukan kepada orang lain, ia lakukan bahkan kepada anak kandungnya sendiri. Kejadian naas dan menggemparkan jagat raya ini terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 tepatnya pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh. Hamidah yang merupakan bibi dari Kanti mendengar suara teriakan yang sangat memilukan dan sangat keras. Hamidah lantas mencari sumber suara itu, kemudian ia mendengar bahwa suara itu berasal dari kamar Kanti dan suara itu adalah suara anak-anak Kanti yang berteriak dan menangis kesakitan. Hamidah kemudian berusaha untuk meminta Kanti agar membuka pintu itu, tetapi tidak ada respon dari Kanti. Malahan suara teriakan anak-anaknya yang semakin terdengar jelas dan kuat sekali. Sehingga akhirnya Hamidah memutuskan untuk memanggil seorang tetangga yang bernama Iwan. Yang saat itu Pak Iwan ini sedang mengeluarkan motor dari dalam rumahnya. Hamidah dan Iwan lantas mendobrak paksa kamar Kanti dan anak-anaknya menggunakan palu. Sontak mereka sangat kaget karena menemukan bahwa anak-anak Kanti Utami telah berlumuran darah. Lebih kaget lagi mereka menemukan bahwa anak Kanti yang berinisial A dan berusia 7 tahun, tepatnya anak kedua Kanti, dalam kondisi leher ternganga lebar karena bekas goresan pisau kater yang masih berada di TKP. Tak lama setelah pintu didobrak, Kanti ini langsung berteriak histeris, kemudian keluar dari kamar menuju luar rumah dan pingsan saat itu juga. Tak berapa lama kemudian saat Kanti sadar, ia berniat lari, kemudian mengamuk dan bahkan mencekik salah seorang warga beserta anaknya. Kemudian Kanti berhasil lari, tetapi warga lebih dulu untuk menangkap Kanti dan mengamankannya. Tak hanya anak Kanti yang berusia 7 tahun yang menjadi korban, anak sulung dan anak bungsunya yang berusia 10 tahun dan juga 5 tahun juga menjadi korban. Kemudian warga mengamankan dan mengevakuasi para anak-anak Kanti dan kemudian mereka bawa ke rumah sakit terdekat. Naas bagi anak Kanti yang berusia 7 tahun karena ia harus meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Setelah Kanti berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian, Kanti lantas dibawa ke Mapolsek Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dari dalam polsek beredar sebuah video di mana Kanti diwawancarai oleh seorang pria. Video inilah yang menjadi banyaknya perdebatan antara netizen di dunia maya dan di dunia nyata. Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Ibu saya. Ibu namanya siapa? Kanti Utami. Kanti nama apa? Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila, Pak. Iya. Saya Mungkin. pengen disayang. Pengen disayang sama siapa? Sama suami. Suaminya di mana? Suami saya sering nganggur, saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjaannya. Oh, kenapa? Menyelamatkan anak-anak. Biar nggak hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama anak saya, nggak mau. Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat. Sebelum saya mati, saya cuma mau anak-anak biar jadi bentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya meninggal duluan kamu. Banyak juga spekulasi yang muncul dari video yang ditampilkan beberapa menit ini. Di video Kanti berkata, "Saya nggak gila, Pak. Saya dari kecil udah dikurung sama ibu saya, sama semuanya.
Sepertinya dia mempunyai beban mental dan traumatis dari masa kecilnya. Rasa trauma seperti apa yang dialami Kanti saat ini belum bisa aku cari tahu karena belum ada hasil dari pihak rumah sakit yang menyatakan seperti apa psikologis Kanti ini. Di dalam video juga dia mengatakan bahwa dia ingin mengganti namanya dari Kanti Utami menjadi Mutmainah. Ketika mengatakan Mutmainah ini, Kanti sempat tersenyum. Kemudian aku coba untuk searching di Google sebenarnya apa sih arti Mutmainah ini, kenapa Kanti begitu ingin mengganti namanya dari Kanti Utami menjadi Mutmainah. Aku lumayan speechless karena aku menemukan bahwa ternyata arti dari Mutmainah ini adalah keikhlasan, kenyamanan, dan ketentraman, dimana sepertinya ia ingin sekali keluar dari sosok seorang yang bernama Kanti menjadi sosok seorang Mutmainah yang jauh lebih tenang, lebih ikhlas dalam menerima sesuatu. Mungkin ini semacam bentuk dari dorongan depresi yang dia alami selama ini. Berkali-kali juga Kanti berkata bahwa saya ndak gila pak, seakan-akan ada penekanan bahwa dia melakukan ini benar-benar dalam keadaan masih waras. Dia juga berkata, saya pengen disayang suami pak, tapi suami saya sering nganggur. Dia mengucapkan kata itu dengan nada yang bergetar dan menangis. Sampai di sini juga sebenarnya geng, masalah ekonomi menjadi faktor juga ya kalau kita lihat dari dalam video itu, karena dia berkata takut suaminya menganggur lagi, nanti dia nggak tahu mau tinggal di mana. Dia berkata juga anak-anaknya harus mati karena dia tidak mau melihat anak-anaknya merasakan kesedihan seperti yang dia rasakan. Ada sosok satu nama yang disebutkan oleh Kanti, dia berkata bahwa saya takut dibunuh oleh Amin. Kemudian yang wawancarai nanya juga, Amin siapa? Amin kakaknya suami saya. Aku nggak tahu ya ini ilusinya Kanti Utami atau gimana, tapi dari kata-katanya dia sebenarnya benar-benar kayak orang ketakutan gitu, kayak orang-orang yang berada di bawah ancaman. Tapi aku belum dapat kepastian ya seperti apa kebenaran dari cerita Kanti ini. Suami Kanti sendiri bernama Ahmad Latif yang berusia 36 tahun, dan Ahmad Latif ini merupakan teman Kanti dari masih kecil. Mereka bersekolah dasar bersama. Dulu sebelum pandemi wabah corona, Kanti ini dikenal sebagai perias pengantin. Dia juga bekerja di salah satu salon. Hasil makeupnya juga sangat bagus. Aku juga lihat di kepoin Instagram dan juga Facebooknya. Makeupnya itu merupakan makeup profesional karena bagus gitu ya. Karena wabah corona yang menghampiri Indonesia, makanya salah satu dampaknya adalah salon Kanti ini mem-PHK dirinya. Suaminya yang bekerja sebagai satpam pun juga ikut di PHK. Akhirnya Kanti memutuskan untuk membuka salon di rumah. Salah satu akun Twitter yang bernama @witade5 mengatakan bahwa dia merupakan salah seorang tetangga Kanti yang berjarak rumah hanya 4 rumah dari rumah Kanti. Ibunya juga merupakan pelanggan tetap di salonnya Kanti. Dia bercerita bahwa mereka sangat kaget dengan kondisi Kanti yang tega membunuh anak-anaknya. Karena pada saat mereka hidup bertetangga sekitar setahun yang lalu, Kanti ini merupakan sosok yang sangat keibuan. Dia sangat bagus dalam mendidik anak karena anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang sopan santun. Bahkan juga nih ya, dalam pekerjaan saking profesionalnya, Kanti ini mau menggendong anaknya sambil mengerjakan perawatan salon bagi pelanggannya. Di sini bisa kita lihat bahwa Kanti ini merupakan sosok pekerja keras. Ada juga nih aku baca di salah satu komentar di foto Kanti yang di Facebook itu, di sana mengatakan bahwa dia telah 5 tahun mengenal Kanti ini. Kanti itu merupakan sosok yang sangat baik yang pernah dia kenal. Bahkan Kanti tidak segan-segan untuk memberikan gratis pelayanan rias pengantin secara berturut-turut sebanyak 10 kali kepada para customernya. Belum lagi dia juga tidak pernah meminta DP kepada para customernya dan rela dibayar ketika acara telah berakhir. Dari situ saja sudah nampak bahwa Kanti ini merupakan orang yang sangat baik dalam pergaulan. Tetapi dia juga bercerita kepada netizen ini, saat ini dia berada dalam tekanan karena tidak ada satupun dari orang-orang yang mau mendengarkan ceritanya. Bahkan orang-orang yang pernah dia tolong dulu pun seakan-akan tidak memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah dia lakukan dalam pekerjaannya. Diketahui juga suami Kanti Ahmad Latif ini, ada juga netizen yang bilang bahwa dia rutin memberikan Kanti ini uang bulanan sebanyak 2,5 juta. 2,5 juta untuk menghidupi 3 anak dan 2 orang dewasa ya. Mungkin taruhlah suaminya hidup dengan duit lain gitu ya, selain daripada duit yang dia setor kepada istrinya. Menurut aku duit itu sifatnya dikasih banyak cukup, dikasih sedikit juga cukup, tergantung kita bagaimana memanage keuangan dalam rumah tangga. Saat kejadian naas itu terjadi, suami Kanti Utami yaitu Ahmad Latif sedang tidak berada di Brebes karena diketahui dia bekerja di Jakarta, dan Kanti beserta anak-anak ini tinggal bersama bibi mereka yaitu Ibu Hamidah dan Bapak Slamet. Di dalam video itu Kanti juga berkata bahwa saya ingin tobat. Sebelum saya mati, saya mau menyelamatkan anak-anak saya. Mereka harus mati. Sepertinya Kanti ini juga berniat menghabisi nyawanya sendiri setelah dia menghabisi nyawa anak-anaknya.
Kematian anak-anak Kanti Utami ini sepertinya sudah dia rencanakan, karena pisau yang ia gunakan merupakan pisau baru, pisau cutter baru yang dia beli. Ketika ditanya, ia mengatakan bahwa pisau itu akan digunakannya untuk memotong ayam, berarti punya rencana untuk membunuh anak-anaknya. Di video dia juga bilang bahwa dia nggak mau anak-anaknya merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Nggak ada yang tahu bahwa dia telah memendam puluhan tahun, tapi kita nggak tahu nih apa yang dia pendam, karena dia juga tidak pernah bercerita kepada tetangga maupun keluarga serta kerabatnya. Dia diketahui juga merupakan pribadi yang introvert, yang lebih senang menyendiri dan menyukai hal dengan pikiran-pikiran dia sendiri. Begitulah kisah kronologis kejadian Kanti ini dengan tega berniat membunuh anaknya, dan bahkan salah satu anaknya sudah meninggal dunia. Tetapi kembali lagi, kita nggak bisa menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian hanya dengan melihat video sepersekian menit itu ya. Saat ini netizen Indonesia akibat kasus Kanti ini terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu yang menaruh simpati kepada kasus ini, dan ada juga kubu yang menaruh antipati terhadap kasus ini. Aku di sini merupakan pihak yang tengah-tengah, karena aku bukan simpati garis keras maupun antipati garis keras, tapi aku punya pendapat sendiri atas kasus ini. Gengnya mama-mama yang merasa simpati terhadap kasus Kanti ini mengatakan bahwa Kanti sepenuhnya tidak bersalah atas apa yang dia lakukan. Ia hanya merupakan korban dari depresi yang selama ini dia alami, di mana dia dituntut melakukan banyak hal yang di luar kemampuannya. Belum lagi lingkungan sekitar yang tidak mendukung dia untuk mendukung dan mengeksplor apa yang dia bisa. Banyak faktor, kata netizen yang bagian simpati ini, yang mengatakan bahwa Kanti ini bisa saja depresi karena trauma masa lalu, maupun karena faktor rumah tangga, faktor ekonomi, dan berbagai macam mental illness lainnya. Sedangkan netizen yang antipati berkata bahwa Kanti ini merupakan sosok ibu yang kurang iman, menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri atas pemikiran dia. Dia melakukan tindakan illicit altruisme, di mana dia menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri berdasarkan hal yang dia anggap mampu menyelamatkan anak-anaknya. Netizen yang antipati juga berkata bahwa banyak ibu-ibu lain yang merasakan dan punya problem masalah kehidupan di rumah tangga yang jauh lebih berat daripada yang dialami oleh Kanti. Tetapi mereka berhasil menyelesaikannya karena mereka mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ataupun mereka mampu kembali berpikiran jernih. Menurut mereka, tindakan Kanti ini juga merupakan tindakan yang lebih keji daripada yang dilakukan oleh binatang, karena hewan sekelas singa yang merupakan raja hutan saja sayang kepada anaknya. Mengapa seorang Kanti yang merupakan seorang ibu yang melahirkan anaknya tidak mampu untuk menyayangi anak-anaknya? Tetapi kembali lagi, dalam kasus ini aku berada di tengah-tengah. Aku bukan yang simpati garis keras maupun yang antipati garis keras. Aku punya pendapat sendiri atas kasus ini. Kalau menurut aku, geng, tidak ada sebenarnya alasan yang tepat dan dibenarkan dalam membunuh atau menghilangkan hak hidup orang lain. Seharusnya lagi anak itu mampu menjadi penguat serta motivasi kita untuk menjadi lebih kuat. Allah juga pernah berfirman dalam surat ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut ditimpa kemiskinan. Kamilah akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa besar. Itu Al-Quran yang bilang ya, geng. Di sisi lain juga aku ketika melihat video ini jadi sedikit terenyuh. Ada perasaan iba, perasaan kasihan yang aku nggak bisa membayangkan seberat apa sebenarnya titik hidup yang dialami oleh Kanti Utami ini sampai dia tega melakukan hal kayak gitu ya. Sebanyak itukah bebannya sampai ia sudah tidak mampu lagi menahan beban itu dan tak mampu juga bercerita kepada orang lain. Beban berat Kanti saat ini bukan pada masa lalunya, geng, tetapi pada masa depannya, dimana nantinya ia tetap akan menjadi pembunuh anaknya sendiri. Belum lagi dua orang anak Kanti yang berhasil selamat ini pasti mempunyai memori buruk tentang ibu mereka. Dari sini aja aku udah miris banget memikirkan nasib kehidupan Kanti ke depannya. Butuh usaha yang keras bagi Kanti dan orang-orang sekitarnya untuk membangkitkan kembali pikiran positif Kanti dalam menghadapi kehidupan setelah mengalami peristiwa ini. Belum lagi kepercayaan anak-anak Kanti yang masih hidup terhadap hadirnya sosok ibu yang seharusnya menyayangi mereka, tapi ternyata malah memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Saat ini Kanti tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo, Selawi, di ruang perawatan jiwa Bougainville. Kalau yang dekat sama kalian di sana, tengok-tengok lah, kirimin makanan, kirimin tulisan-tulisan indah gitu biar Kanti bisa baca, beri motivasi gitu ya. Sementara kondisi kedua anak Santi yang masih hidup sudah dalam keadaan membaik, dan mereka juga masih didampingi oleh ayah mereka yaitu Ahmad Latif. Ahmad Latif juga meminta kepada pemerintah untuk bisa mendampingi istrinya dalam menghadapi guncangan psikologisnya. Sebenarnya penting menjaga kewarasan bagi kita kaum ibu maupun kaum wanita dimanapun berada, karena
Jantungnya rumah itu ada pada wanita. Kalau seandainya kewarasan saja tidak kalian dapatkan, jangan harap kalian bisa menjalani kehidupan di rumah tangga dengan baik. Banyak terkadang wanita itu yang raganya hidup tapi hatinya mati. Itu jauh lebih berbahaya, karena mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan rasa kekesalan. Silahkan mengeluh kepada para wanita di luar sana, terutama para ibu. Kalian berhak mengeluh. Kalian bukan Wonder Woman. Kalian bukan orang dengan hati baja. Kalian bisa mengeluh, keluarkan apa yang ingin kalian keluarkan. Silahkan mengeluh, memarahi anak itu lebih baik daripada kalian pendam, terus nanti lama-lama menumpuk dan akhirnya akan kalian lakukan hal seperti yang Kanti lakukan. Karena aku juga sebagai seorang ibu kerap memarahi anak karena sudah tidak bisa mengontrol emosi. Tetapi hal itu jauh lebih baik dilakukan daripada kita sama sekali tidak memarahi anak tapi menahan hati. Belum lagi persoalan di rumah tangga itu kan bukan hanya sekedar anak, ada suami, kemudian ada faktor ekonomi. Carilah teman tempat berbagi. Setidaknya kamu nggak butuh banyak teman. Kita nggak butuh banyak teman. Kita cuma butuh 1-2 orang buat dengerin kita. Dan teruntuk buat makhluk yang bernama suami, tolong dijaga kewarasan istri kalian kalau kalian mau punya anak-anak dengan pemikiran yang waras. Karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu benar-benar nggak gampang. Banyak lagi yang harus dihadapi oleh seorang ibu rumah tangga. Bahkan hal sekecil membelai dan mencium itu juga merupakan tenaga bagi wanita yang sudah lelah bekerja seharian, baik itu ibu yang rumah tangga maupun ibu yang juga bekerja. Belailah sekali-sekali Pak Su istrinya, ditanya hari ini apa saja yang sudah terjadi di rumah agar kalian juga tahu. Karena fungsi suami sebenarnya bukan hanya buat cari duit ya, mengasuh anak juga sebaiknya dilakukan bersama-sama. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana yang sudah sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan, dalam mengurus anak-anak, dalam mengurus rumah tangga, aku apresiasi kalian hebat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua jasa-jasa ibu di dunia ini. Dan terpenting lagi, tetap dekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga ketika ada bisikan-bisikan yang dianggap bisikan gaib yang mendorong kita untuk melakukan suatu tindak kejahatan, kita bisa langsung dibentengi oleh keimanan kita. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton video ini. Stay kewarasan. Jangan lupa di subscribe video ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, kalian tuh bagian dari simpati atau antipati terhadap kasus ini. Dan juga sebagai sesama wanita, hal apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat mental kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Silahkan berikan saran juga dan komentar ya. Semoga Mbak Kanti Utami cepat bisa melalui semua persoalan ini, kemudian menata hidup seperti wanita yang lainnya. Dan kepada anak-anak Mbak Kanti, semoga bisa melewati ini semua, menghilangkan trauma akan buruknya perilaku ibu mereka. Bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan bagi anak-anak mereka untuk lupa sama kasus ini, sehingga mereka tidak menjudge buruk ibu kandungnya sendiri. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan tinggalkan komen di bawah, sebenarnya kalian bagian dari antipati atau bagian dari simpati terhadap kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa tetap waras, nonton drakor sekali-sekali boleh juga sambil ngemil Indomie.